semuanya, selamat datang di kelompok kami yang beranggotakan Tias Ayu Rengganis, Nadia Putri Putri, Kokom Kemalasari, dan Desta Talita Ramadhani. Di sini kami akan membahas materi tentang pengertian eksponen, bentuk umum eksponen, contoh eksponen, sifat-sifat eksponen beserta contohnya, dan cara menyelesaikan masalah eksponen. Yang pertama ada pengertian eksponen. Apa sih eksponen itu? Eksponen adalah bentuk perkalian suatu bilangan dengan dirinya sendiri secara berulang-ulang. Eksponen merupakan salah satu konsep dasar dalam matematika yang menggambarkan kuatnya suatu bilangan atau variabel. Eksponen dituliskan sebagai suatu angka yang mengikuti variabel yang akan dipangkatkan. Eksponen juga memiliki bentuk umum. Bentuk umum eksponen merupakan suatu bentuk perkalian dengan bilangan yang sama dan diulang-ulang atau perkalian yang diulang-ulang terhadap bilangan yang sama. Jika P merupakan bilangan real dan N bilangan bulat positif, bilangan P pangkat N ditulis Pn didefinisikan Pn sama dengan P kali P kali P dan seterusnya. P merupakan bilangan pokok atau basis dan N merupakan pangkat atau eksponen. Contoh eksponen. Contoh eksponen contohnya pangkat 2 dari bilangan A dituliskan sebagai A pangkat 2. Ini berarti bahwa bilangan 4 akan dikalikan dengan dirinya sendiri 2 kali, atau 4 kali 4 sama dengan 16. Dan contoh dalam perhitungan ilmiah yang dilakukan oleh peneliti, diketahui bahwa jarak antara bumi dan matahari kira-kira adalah 1,5 kali 10 km. Jika jarak ini ditulis tanpa menggunakan eksponen, maka melibatkan angka 0 yang sangat banyak. Sifat-sifat eksponen. Sifat-sifat eksponen dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, perkalian eksponen. Sifat pertama dari eksponen terkait dengan aturan perkalian. Jika hukum hasil kali menyatakan bahwa aturan dua bilangan atau lebih yang memiliki basis yang sama, nilainya sama dengan basis persekutuan yang dipangkatkan dengan eksponen. Artinya, jika kita mengalihkan bilangan pokok yang sama, meskipun dengan eksponen yang berbeda, kita hanya perlu menjumlahkan eksponennya saja. Contoh yang pertama, 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 4 sama dengan 2 pangkat 2 ditambah 4 sama dengan 2 pangkat 6. Contoh yang kedua, 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 3 ditambah 2 sama dengan 2 pangkat 5. Yang kedua, pembagian eksponen. Sifat pembagian eksponensial menyatakan bahwa hasil bagi dari dua bilangan atau lebih dengan basis yang sama-sama dengan pangkat basis persekutuan dari selisih eksponensial. Dengan kata lain, jika kita membagi bilangan pokok yang sama meskipun dengan eksponen yang berbeda, kita hanya perlu melakukan satu operasi pengurangan pada eksponen tersebut. Contoh yang pertama, 2 pangkat 4 dibagi 2 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 4 dikurang 2 sama dengan 2 pangkat 2. Contoh yang kedua, 2 pangkat 6 dibagi 2 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 6 dikurang 3 sama dengan 2 pangkat 3. Yang ketiga, perpangkatan eksponen. Sifat ketiga dari eksponen terkait dengan kekuatan eksponen. Jika kita ingin mencari pangkat suatu bilangan, kita hanya perlu mengalihkan eksponennya. Contoh yang pertama, 2 pangkat 4 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 4 dikali 2 sama dengan 2 pangkat 8. Contoh yang kedua, 2 pangkat 4 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 4 dikali 3 sama dengan 2 pangkat 12. Yang keempat, pangkat pecahan. Pangkat pecahan berhubungan dengan operasi bentuk akar. Contoh yang pertama, 4 akar 3 pangkat 4 sama dengan 3 pangkat 4 per 4. Contoh yang kedua, 3 akar 81 sama dengan 3 akar 3 pangkat 4 sama dengan 3 pangkat 4 per 3. Menyelesaikan masalah eksponen. Masalah sehari-hari yang merupakan penerapan dari eksponen umumnya tidak selesai sampai Anda menemukan nilai dari eksponen yang dicari. Diperlukan interpretasi lebih lanjut agar nilai yang ditemukan dapat menjawab pertanyaan. Secara umum, urutan penyelesaian permasalahan eksponen terdiri atas 4 langkah. Yang pertama, menganalisis teks. Yang kedua, mengubah pernyataan verbal ke dalam model matematika.
Yang ketiga, menyelesaikan model matematika untuk menentukan nilai variabel yang dicari. Dan yang keempat, melakukan interpretasi hasil sesuai pertanyaan. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih karena telah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.